Kenapa? Zoe menatap kita seperti itu. Tanya Uli yang merasa risih karena tatapan mata adik iparnya itu. Bagaimana tidak merasa risih kalau Zoe menatap pasangan suami istri itu dengan bola matanya yang bulat tanpa berkedip. Selama beberapa detik, membuat Uli sedikit salah tingkah. Itu semua karenamu, karena pilihan baju yang kamu pilihkan ini. Untuk apa kita pakai baju seragaman begini di saat ada keluargaku? Tanya Arya. Sejak tadi dia memang sudah tidak setuju dengan pakaian itu. Arya merasa bahwa pakaian itu seperti pakaian-pakaian anak alay yang sedang berkeliaran di sosial media. Memangnya kenapa? Kamu malu? Tanya Uli dengan sinis pada Arya. Mendengar perkataan istrinya itu, membuat seketika menciut. Sejak tadi dia sudah berusaha menolak dan malu terhadap Zoe dan juga adik iparnya. Namun, Uli tetap saja memaksa agar mereka bisa memakai pakaian itu bersama. Dengan berat hati, Arya menurutinya. Meskipun rasanya ingin sekali melawan dan menolak. Namun, hal itu sama sekali tidak bisa dia lakukan. Entah mengapa tapi Arya memang sekarang ini jadi begitu menurut dan peduli pada Uli. Tidak, aku sama sekali tidak malu, kata Arya mengelak. Mana mungkin dia katakan pada Uli kalau memang dalam dirinya menolak untuk memakai pakaian alay ini. Bisa-bisa saja Uli ngambek di tengah keberadaan adik-adiknya. Terus apa maksud dari perkataan kamu tadi? Tanya Uli serius menatap Arya dengan memicingkan kedua bola matanya. Tidak, aku tadi hanya mengatakan tidur seragam yang kita gunakan ini, kata Arya gelagapan. Anak tangga yang dituruni pun terasa begitu banyak. Entah sudah berapa lama mereka di sini tapi tidak sampai-sampai. Membuat laki-laki itu mengerang frustrasi. Bang, aku tidak pernah peduli pendapat orang lain. Lagi pula, kamu ingatkan kalau kita itu sudah berjanji untuk bisa saling dekat. Mendengar ucapan Uli semakin membuat Arya merasa kalau anak tangga ini semakin banyak. Sebenarnya rumah apa yang sedang mereka tempati saat ini? Atau zona waktu yang tiba-tiba berhenti? Sungguh, Arya ingin segera sampai di lantai itu. Di mana adik dan adik iparnya sedang menunggu mereka. Ya, aku tidak peduli. Hanya saja ini terlihat seperti hal konyol yang dilakukan oleh orang dewasa. Tentu saja Arya mengatakan itu di dalam hatinya. Dia bahkan tidak habis pikir dengan apa yang ada di kepala Uli mengenai pakaian mereka. Sungguh, saat ini juga Arya ingin memutar waktu dan berkata kalau semuanya tidak baik-baik. Kalau dia ingin membatalkan ucapan-ucapan yang mengatakan bahwa dirinya menyetujui kalau mereka akan memakai pakaian seragam ini. Saat orang-orang di luar sana menyebut pakaian itu dengan sebutan-sebutan lucu, Arya justru menamainya dengan pakaian seragam, karena memang itulah yang sebenarnya terjadi. Pakaian itu memang pakaian seragam. Apalagi definisi yang tepat untuk mengatakannya kalau bukan pakaian seragam. Bukankah arti dari pakaian seragam adalah pakaian yang dipakai lebih dari dua orang? Couple, itu hanya bahasa Inggris agar terlihat lebih manis saja. Akhirnya setelah merasakan zona waktu yang seolah-olah berhenti berputar Arya dan Uli sampai juga di lantai dasar rumah mereka. Ruang tamu keluarga Wiraguna. Itu terdapat di bawah tangga, tempat di samping kanan. Wah, ada pasangan serasi di abad ke-21. Zoe menjadi orang pertama yang membuka mulut saat melihat kakak dan kakak iparnya sudah sampai. Arya memilih untuk menulikan telinganya. Dia tak paling tahu bagaimana sifat adik laki-lakinya ini. Membuat Arya menatap Zoe dengan tatapan tajam. Kembali terlihat aura sang penguasa dan seorang pemimpin. Yuna yang mendengar ucapan suaminya itu dengan cepat menolehkan pandangan matanya menatap pasangan yang ada di hadapannya saat ini. Dan benar saja bahwa mereka berdua sedang memakai pakaian couple.
Lucu sekali. Kakak beli di mana? Tanya Yuna pada Uli. Sementara itu ada Yuna yang kegirangan karena melihat keimutan pakaian couple suami istri itu. Di sudut sana, di kursi besar itu ada seorang laki-laki yang memandang Yuna dengan tatapan tak percaya. Bulu kuduknya meremang, rambut-rambut halus itu berdiri seolah sedang mengatakan bahwa ada tanda bahaya yang akan terjadi. Semoga istriku tidak memiliki minat seperti ini, kata Zoe ngeri-ngeri sedap. Ucapan Zoe lagi-lagi dibalas tatapan menakutkan dari Arya. Abangnya Zoe ini memang benar-benar sedang dalam mode tidak baik-baik saja. Dia sedang kesal setengah mati karena mendapatkan perilaku seperti itu dari sang istri. Bukan masalah karena Arya tidak menyukai pakaian ini, tapi karena Arya tidak ingin orang lain melihat kebodohannya. Arya tidak mau jadi tontonan orang, masih untung hanya ada Zoe dan Yuna. Bagaimana kalau ada orang lain, atau para pekerja di rumahnya? Arya sungguh tidak bisa membayangkannya. Aku beli di toko online. Baju ini sudah lama, aku beli tapi baru sekarang bisa dipakai, kata Uli menjelaskan. Baju ini memang sudah lama dia beli. Saat di desa dulu, saat Arya mengatakan kalau mereka akan memulai hubungan ini agar menjadi lebih baik lagi. Saat itu juga Uli langsung memesan pakaian couple. Mungkin Arya lupa kalau pakaian-pakaian couple itu pertama tercetus dari bibirnya. Dialah yang pertama kali menawarkan diri untuk memakai pakaian seragam itu. Ini imut sekali kakak. Aku sejak beberapa bulan lalu sudah mencari baju-baju seperti ini untuk kami berempat, tapi tidak ada satupun yang aku suka. Dari mulai belanja online, pergi ke toko-toko baju, sampai saat sebelum pandemi aku juga sudah mencari pakaian ini di luar negara, tapi tetap saja tidak menemukannya. Mendengar ucapan panjang lebar yang keluar dari mulut Yuna membuat Arya yang saat itu sedang meneguk air putih jadi tersedak. Sungguh dia tidak menyangka kalau wanita ternyata memiliki pikiran yang sama. Masih mending Arya tersedak. Sedangkan si Zoe yang sama sekali seumur hidupnya tidak pernah berpikir untuk memakai pakaian itu dibuat mematung. Tiba-tiba saja tubuhnya tidak bisa bergerak. Dia terlalu syok. Baru saja tadi dalam dirinya berdoa banyak-banyak dan memohon ampun kepada Tuhan Yang Esa. Zoe juga berdoa agar Tuhan banyak-banyak dan memohon ampun pada Tuhan. Zoe juga berdoa agar Tuhan tidak membuat istrinya berpikir untuk membeli pakaian-pakaian itu. Kena kau, kata Arya berbisik di telinga Zoe. Geli akibat hembusan napas. Abangnya itu pun sudah tidak bisa lagi dirasakan oleh laki-laki dua orang anak itu. Kak, aku boleh bagi linknya? Atau aku pinjam ponselmu boleh? Ya, kira-kira mereka menjual pakaian untuk 4 orang tidak? Ya. Yuna bertanya dan meminta tolong dengan penuh antusias. Membuat Zoe semakin ingin mengubur dirinya dalam-dalam. Dia sudah seperti seorang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan saat ini kalau memiliki jurus menghilang, Zoe ingin langsung menghilang.